alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa ila hadratiz zamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami' ashabi Rasulillahi minhumul ansar summa al-muhajirin wa zami tabi'in wa tabi'it tabi'in summa ila arwahil arba'atil mujtahidin Imam Hanafi wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa muqallidihim bid-din summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan al-Ash'ari summa ila hadratis sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh As-Sajili wa Syekh Saman Al-Madani wa Syekh Ibnu Atta'illah wa Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa khususan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ghani summa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajirin ilallahi Ahmad ibn Isa summa ila ruhi Sayyidina Al-Fakir Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi summa ila ruhil Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsi wa Syekhina Aini Zamzam wa Asyadi Syukur wa Muhallim Syukur wa walidina wa walidaihim wa amwatina wa amwatihim wa zamil muslimina ajmain sayyidulahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bil madinati ahbabun idza إلي ولت همومي وانجلى الضرر لي إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الكدر يا سيد الرسل أدركنا يا سيد الرسل أدركنا أدركنا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم
Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al manan badius samawati wal ard ya jal jalali wal ikram wa nashhadu laka ya Allah bihadhil kalimat bidu'ai ilaika ya Allah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluka wa natawassalu ya Allah bihaqqi ismi Muhammad wa bihaqqi ya Allah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin was salihin min ibadika salihin. Fataqabbal hajatana wa hajatan liman hadir fi hajal majlis wa bi qulubihim ya Allah ya Allah muzibatika rahmatika wa zaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada lana zamban ila ghafartahu wala hamman ila farajtahu wala hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta khalaqtana wa inna abduka wala ahdika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzu laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi janbina faghfir lana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir ya Allah li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara pausi hayatahum fid dunya wal akhirah warzuqhum rizqan kasiran wa tawil umurahum ya Allah wasai ahwalahum bidari akhiratin wadakilhum fi jannatikan naim waj'al fi kulli ibadatina ya Allah mubarakan ya Allah li walidaina wa masyaikina ya Allah wa hadiyatan ya Allah kulla ibadatina ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ya Allah bifadlika ya arhamar rahimin fa inna hubban kabiran ala sayyidina Muhammad ya Allah wa ba'assahu lahu ya Allah maqamam mahmuda wa tawil ya Allah silahana ya Allah ila ruhi sayyidina Muhammad fataqabbal hajatana wa maqasidana alaihi ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma aqbil hajata li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Fasalim lahum ya Allah salaman aminan fid dunya wal akhirah wa taqabbal lana ya Allah wa hajatan lana hajatan rizqan kasiran wa wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuq liman hadir fi hajal majlis
bihaqi sayyidina Muhammad rizqan kasiran wa wasi'an ya Allah wabtalahum bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab Obsut ya Allah liman hadir fi hajal majlis rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami ghaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi madi fadlika wa karamika ya rabbal alamin Allahumma izlana wa liman hadir fi hajal majlis min kulli su'in kulli syarrin wa darin wa min kulli bala wa baliyatin wa min jawali nikmatika wa tahuli afiatika fajatin nikmatika wa jami syaqatika ya rabbal alamin wa min kullil musibatil gharaqi wal haraq wa bi kullil ahwali su'i minas sama'i wal ard bi fadlika wa bihaqqi sayyidina Muhammad fataqabbalana innaka antal wahhab Allahumma ya Allah arina ya Allah bimana mina sayyidana wa nabiyina Muhammadin ya Allah bimana mina wa hayatina wa haulina birahmatika arhamar rahimin nas'aluka ya Allah ij'al lana wa auladana wa zurriyatana min ibadillahi sholihin wa minal muhibbina ilallahi wa rasulih wabtah lahum ya Allah hukman wa ilman wa rusdan wa fahman wa zain lana wa lahum khuluqal hasani wa nawir qulubana wa lahum imanan wa islaman wa birrul walidain wa salim lana wa salim lahum salaman kamilan fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah majlis taklim, para pecinta Allah dan Rasulnya, para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan melewati saluran beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha di kutub sayyidina wa nabiyina Muhammad amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahumullah ya gulam, wahai anak-anakku kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai murid-muridku kata Syekh, antum semua adalah murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani pada dasarnya. Ad-dunya tawakkun, dunia itu bagaikan tempat memasak. Nah, dunia itu bagaikan tawakkun, memasak. Orang memasak tuh ya menyediakan makanan lil qaumi, bagi satu kaum atau bagi satu keberadaan masyarakat. Tetapi ketahuilah wal akhiratu mu'maratul lahum, bagi mereka yang sudah memasak di dunia, maka akhirat itu sebenarnya tempat pestanya, mu'marahnya, tempat pesta bagi orang yang sudah memasak. Jangan dimakan di dunia, makanlah di akhirat tempat masaknya. Nah, kita duduk belajar agama ini sama dengan memasak. Hasilnya nanti di akhirat. Syukur-syukur bila
Allah membagikan juga untuk kebutuhan-kebutuhan dunia kita. Karena sudah kita ganti urusan-urusan dunia itu sebagai suatu urusan untuk memasak akhirat kita. Subhanallah. Maka itu keindahan bagi orang-orang melaksanakan itu. Fa ijaza'atil ghirah minallahi ta'ala halat bainahum wa bainahuma. Maka apabila kecemburuan Allah itu sudah tiba, yaitu kematian bagi setiap orang, bagi kita-kita, halat bainahum wa bainaha, tidak ada lagi satu keadaan lain kecuali itu mengharuskan setiap orang menerimanya. Jadi jangan sampai kematian itu kita tolak, karena kematian itu pasti datang. Makanya mungkin di masyarakat ya, Pak Guru Mulyadi banyak pengalaman bagaimana menghadapi orang meninggal dunia ya, atau sebelum orang meninggal dunia. Bahkan sampai-sampai Rasulullah menyatakan, menjamin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hidupnya akan masuk surga kalau dia mengucap la ilaha illallah. Begitu mudahnya Nabi mengatakan itu, tapi dalam pelaksanaannya sangat sulit sekali ternyata. Kenapa sangat sulit sekali? Karena orang baru meninggal itu, dia akan membekas pada akhir hayatnya kebiasaan dirinya. Kalau biasa main game, lebih sering main game daripada berzikir la ilaha illallah. Nah, yang akhir meninggalnya main game tuh, ya kah? Kebiasaan kesana kemari mencari urusan dunia. Padallah alaika rasul kasir hibdan wa salamun alaihi. Bagian perindu Rasulullah lah. Padallah alaika rasul kasir hibdan wa salamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib. Alhamdulillah. Duduk silakan. Berapa panjang umur otakmu lagi? Alhamdulillah. Ya. Nah, berapa itu? 1, 2, 3. Oh, Habib Anullah. Yalah. Kena dia. Sampai mana? Sampai kebiasaan main game. Meninggalnya main game. Hati-hati. Kalau ini kebiasaan aja lah. Artinya tidak pasti. Kalau kebiasaan kepelacuran, bahaya tuh, bisa meninggalnya di tempat pelacuran. Biasa berbuat maksiat, maka akhir hidupnya nanti maksiat itulah. Karena itu di masjid-masjid sering berdoa apa? Allahumma as'aluka husnal khotimah atau bihusnil khotimah. Yaitu kelak, ya Allahu biha bihusnil khotimah. Karena di masjid dibaca, lalu mudah-mudahan waktu di masjid atau waktu sedang sholat kita meninggal dunia. Subhanallah. Bayangkan kalau orang waktu kepelacuran tuh meninggal dunia, waktu bertumpangan lawan bebinian, lawan perempuan, kayak Pak meninggal, banyaklah kayak itu kejadian, banyak. Tapi didiamkan aja polisi. Makanya untung aja polisi itu masih, biasanya polisi kan untungnya polisi itu masih baik. Coba kalau dikisahkan polisi apa adanya, tahuan benar, ya kelak mati jar di sini jar. Nah, sudah diamnya itu aja kalau polisi. Nah, di Mekah sembelihnya berterima kasih jolon polisi. Coba dikisahkan polisi kayak Pak. Cuma kalau soal di akhirat nggak bisa lagi ditutupi. Itu kan urusan dunia aja itu ditutupi. Makanya kenapa kita la ilaha illallah harus didengungkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu penting. Semua kitab-kitab tasawuf di situ dasarnya. Kitab yang tertua misalnya di antara kitab tertua di atas Qushairi, Imam Qushairi, Risalah Qushairi, di atasnya Imam Qushairi Al-Hujiri, Kasful Hujub ya, Kasful Hujub. Beliau Kasful Hujub ya. Itu juga menjelaskan begitu. Untuk selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maka berilah salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW.
Kalau Muhammad Rasulullah aja kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berzikirnya Muhammad, berarti kita ingat aja masih. Tapi kalau kita campur la ilaha illallah itu dengan salawat, jadi otomatis mengingat Allah sekaligus meminta kepada Allah salawat kepada baginda Nabi. Nah, itu langkah enak berzikir la ilaha illallah sholli ala Sayyidina Muhammad. Ringkas kan? Guru kepanjangan mak, apalagi ringkas pada itu salawat alaihi. Nah kayak itu aja, salawat alaihi, cuma alaihinya tuh ala Sayyidina Muhammad maksudnya. Atau ringkas lagi sholli ala Sayyidi Muhammad. Sayyidi Muhammad, biasa kan Sayyidina, ini Sayyidi Muhammad. Sayyidi itu artinya penghuluku Muhammad. Kalau Sayyidina penghulu kami, kalau Sayyidi ya itu artinya penghuluku. Nah, itu kan. La ilaha illallah sholli ala Sayyidi Muhammad. Nah, ringkas mana zikir? Gimana aja zikir, biasakan supaya akhir hayat kita tak ucap kalimat tersebut. Subhanallah. La ilaha illallah itu guru kepanjangan. Ganti dengan Allah. Bagus. Kepanjangan masih guru ganti dengan hu sholli ala Sayyidi Muhammad atau sholli ala Muhammad. Nah, yang parak benar ada parak mah. Ya kah? Nah, huhai sholli ala Muhammad. Wah, cepat. Huhai, huhai. Karena kita terangkan lagi hai itu kemana? Hai, hak kemana? Sudah. Wa yuqamu takwin maqamul akhirah fala yahtazuna la ila dunya wala ilal akhirah. Karena itulah tempat yang terbaik bagi kalian untuk diamalkan, untuk ditawajuhkan selalu dalam hari-harimu. Sibukkan kamu dengan itu, anggap itu yang paling utama dalam hidupmu. Takwin kamu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi guru kayak saya ini pekerjaan gojek aja, ngojek, jadi susah sekali berzikir duduk seperti orang sambil gojek. La ilaha illallah sholli ala Sayyidi Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Allahu sholli ala Muhammad. Enak sekali kak. Karena nanti bila pian sering mengucap la ilaha illallah itu timbul di hati nanti hu juga. Akan timbul di hu juga. Jadi biarpun pian membiasakan la ilaha illallah nanti timbul hu atau Allah di hati. Nah, itu uniknya zikrullah. Itu salah satu karamat daripada zikrullah. Nah, karena itu zikir yang terbaik itu la ilaha illallah. Ya kah? Ya, sudah. Ya kadzab, wahai para pendusta. Nah, siapa yang para pendusta nih? Anta tuhibbullah azza wa jalla fi halatin ni'mah. Wahai para pendusta, hati-hati yang para pendusta Wajasidin. Sini nih kada ada pendusta, cuma kalau ada para pendusta. Pendusta itu apa? Yang disebut pendusta itu apa? Engkau mengatakan cinta kepada Allah pada saat Allah memberimu nikmat yang banyak. Iyalah, kita merasa sayang senang lah pada saat Allah memberi kita nikmat. Dikasih Allah kendaraan, dikasih Allah rumah, dikasih Allah apa lagi? Istri. Bayangkan orang tidak punya istri itu biblah. Tertawa gue, Habib Muhammad tertawa sih dia. Mudahan cepat berjodoh Habib Muhammad lah. Nah, fasilitasnya juga terpenuhi ya kala. Ini jodoh tuh gampang, fasilitasnya itu kadang-kadang susah. Ya kala. Nah, yang sudah punya rumah, kadang-kadang kita tidak terpikir lagi betapa beratnya orang yang menyewa rumah. Iyalah, orang yang menyewa rumah, orang yang kredit rumah bayar setiap bulannya, kita lupa itu tuh. Yang kita ingat, bahkan kita tidak ingat rumah yang kita tiduri setiap hari ini milik yang diberikan Allah. Tapi kadang-kadang karena nikmat itulah. Nah, alhamdulillah guru datang, guru Jena. Alhamdulillah. Kabul hajat. Bila guru Jainal ini datang kabul hajat. Nggih, insyaallah. Insyaallah nggih. Ya.
Pesannya jangan jangan didoakan supaya hujan turun, jangan ya. Pesan begini. Ini banyak kebanjiran masih kita nih kan. Ya kajab, engkau menjadi pendusta ketika nikmat itu diberikan kepadamu, engkau bergembira, engkau mengatakan cinta kepada Allah. Bahkan engkau berniat, ya Allah, kepada siapa lagi yang hamba berterima kasih kecuali kepada engkau. Begitu kata-kata kita kan. Tetapi ijajatil balaya minallahi azza wa jalla, ketika bencana datang kepadamu, banjir, nyumpah-nyumpah serapah gitu, ya kah? Ini banjir, apa hujan ini terus, sudah tahu aja kami ini sudah kebanjiran, hujan lagi turun. Ya, siapa yang dimarahi itu? Padahal balaya itu azza wa jalla dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nauzubillah min dzalik. Enggak apa-apa, silakan. Ya Allah ini maha baik, dicela, dicemooh, diam aja Allah. Tapi dicatat Pak malaikat. Ya Allah, ini nang semalam ya Allah mencela engkau nah tanggal sekian, tanggal sekian, enaklah kita. Masya Allah. Allah ini yang didahulukan, kata Rasulullah, yang didahulukan Allah kepada manusia itu Rahman Rahimnya. Saking Rahman Rahimnya Allah ini sampai-sampai manusia itu lupa di akhirat itu ada ajab siksa. Makanya teledornya sampai ketuanya lupa dengan Allah. Nah, karena itu di dalam pembelajaran tasawuf, di dalam pembelajaran ilmu batin, mengingat Allah itu bukan sekedar nama. Ya lah. Nah, kalau johir kita diajarkan banyak hanya sekedar nama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nama aja. Allah 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 Allah. Ingat beling eling ingatlah Allah 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 Allah. Hati tetap dendam kepada orang. Hati tetap benci kepada orang. Hati tetap tidak menerima. Kenapa? Sampai saat ini aku masih belum punya keturunan. Ya memang kawin aja belum lagi. Nah itu masalahnya. Banyak hidup ini. Hari-hari kita mencela, nah titik demi titik. Begitu mata kita melihat rumah kita terbanding dengan rumah orang, wabila jua rumahku ini baik. Ya lah. Jar paloi kan bekerja lah, ada apa? Kayak pandak bagus rumah aja paloi. Tapi yang menjadi pembicaraan bukan masalah bekerja dan tidak, masalah hatimu itu memposisikan Allah itu seolah-olah tidak menolongmu, seolah-olah Allah itu tidak memberikan nikmat kepadamu. Karena itu orang-orang sufi, para ulama-ulama sufi mengingatkan bencana dan musibah itu harus dipahami langsung dalam 3 bait. Jangan 1 bait. 1 bencana itu dipahami sebagai ujian bagi orang awam. Ujian. Bagi orang khawas, bencana itu dianggap sebagai pembelajaran Allah kepada diri manusia untuk lebih ma'rifatullah. Ketiga, wah ini susah sekali ini. Bencana itu justru rahmat baginya. Ini luar biasa lagi. Ini kan tingkatan manusia. Ya. Karena itu di dalam agama itu tidak perlu berdebat kan kemarin. Kenapa tidak perlu berdebat? Ternyata di agama itu jadi orang berdebat itu hanya karena masalah tingkatan saja, tingkatan kemampuan. Coba Pian, kalau orang yang sedang sedih, apalagi diputus cinta, gampang aja lo ya, tenang-tenang aja. Ikam tidak merasakan apa yang kurasakan katanya. Ya lah, nah ya apa? Apa? Ya lah, ada orang tidak punya anak, sudah kawin, sabar aja, Allah belum mengasihi lagi. Enak kayak berkata, yang menyandang ini nah yang sakit hati. Ya lah, kami di rumah berduaan aja, berkelahi terus dengan istri, gara-gara apa? Punya anak. Ya lah, gara-gara anak. Coba bayangkan. Pada saat itu kita memberi nasihat, mereka tidak bisa, susahnya bukan main. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Kita ajarkan kepadanya supaya sabar, kadang-kadang ditolak.
enak aja sabar. Dikira gampang sabar itu, susah sekali. Karena memang sabar itu hadiahnya surga. Kalau hadiahnya payung, sabar itu akan dapat diperoleh orang banyak ya, Kak. Nah, itu masalahnya kadang-kadang. Jadi persoalan-persoalan itu bagaimana kita berhadapan tawajuh kita kepada Allah. Agar, makanya yang saya ketengahkan, kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadin, tiap hari manusia muslim itu seringkali batal syahadatnya tanpa disadari, membatalkan syahadatnya. Karena itu kenapa sholat 5 waktu kita terus menerus. Kita di sholat 5 waktu pasti membaca syahadatain. Syahadatain itu apa, Guru? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Mun kada paham juga, kada ingat juga. Nah, bila nangka ini itu syahadatain tuh ya lah. Nah, syahadatain. Habib rajin. No, ya Habib. Habib lah, syahadatain ya Habib. Hidup nah. Kalau ya pas meninggal nah aja. Berarti syahadatain. Subhanallah. Jangan ditambahi lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa tuh? Nah, halus tuh aja. Ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan mengarut seorang nih. Ada seorang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jangan lagi ditambahi kayak sini. Menambahi fikih namanya tak. Imam Syafi'i cukup ini aja ya lah. Tapi dalam hadis Nabi ada bergerak-gerak ini dalam, itu kan hadis. Yang kita ambil pendapat Imam Syafi'i karena beliaulah yang sudah merajih hadis bermacam-macam hadis, bermacam-macam Quran, bermacam kegiatan sahabat, lalu ditetapkan beliau seperti itu. Jadi fikih itu kesimpulan dari sebuah sistem ilmu agama. Nah, nyaman fikih itu nuruti, dosa mikirkan itu. Yang dipikirkan kemarin bagaimana memperhatikan hati, bagaimana supaya hati kita ini tetap tawajuhnya, tujuannya, maqasidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika nikmat itu hilang pada dirimu, engkau menjadi orang yang harabat. Ka'allam yakunillah azza wa jalla mahbubuka. Innama yatabayyanal abdu indal ihtibar. Jangan sampai ketika nikmat itu dicabut, sakit gigi, berarti kan dicabut Allah nikmat. Jangan sampai ketika itu engkau justru lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut orang putus asa. Banyaklah putus asa karena ada masalah lalu putus asa. Ini problematika manusia ini sering kali terjadi, dan ini sudah mencapai titik gawat pada manusia. Memang pada masyarakat kita muslim di Kalimantan Selatan putus asa karena orang muslim ini kuat, ya masih tidak begitu ketahuan. Di beberapa daerah seperti di Jepang, di negeri Cina, kebanyakan sudah putus asa itu terjun payung dari gedungnya lah. Terjun payung, tidak pakai payung, Bipe? Hah? Apa tuh? Oh, harakiri sih. Oh, tahu benar Habib nih, bunuh diri. Betul enggak? Itu putus asa. Apapun juga alasannya, jangan sampai terjadi itu. Nah, hal yang kecil di bawah putus asa seperti bunuh diri apa, Guru? Ya, nang rajin bisa ngebut-ngebut anak muda. Ya, Pak. Oh, pakai kendaraan, oh. Nabrak orang. Atau kalau pada tingkat masyarakat yang lebih bawah lagi, stres, marah-marah. Istri tidak lagi terlihat istri, ya Pak. Sedikit salah istri, binatang kamu ini, istri dikatakan binatang. Habis bulik pengajian, bisa juga stres habis bulik pengajian, mentang-mentang pakai kopiah biasa aja, Bang. Prit ya polisi. Apa polisi nagur-nagur? Tidak tahu orang pulang ke pengajian. Mana helm, ikam helm? Kalau pakai helm, gue pakai pakai kopiah haji. Mana helm? Kenapa gerab polisi? Kenapa Pak polisi jadi harus pakai helm? Supaya kamu selamat ya polisi. Maka sering sudah disampaikan supaya selamat pakai helm.
helm itu Pak polisi kalau jatuh pecah. Coba kalau kopiah saya nih kalau jatuh pecah lah polisinya. Mau ajari polisi, paham aja polisi stres orang nenek. Ya kah? Tingkat stres itu sudah ada. Ya kah? Udah jadi menilang polisi supaya polisi tidak menilang. Tapi itu sudah tingkat stres. Orang yang cari hiburan, ya kah? Ya kah? Cari hiburan sedikit hiburan. Malam minggu perlu hiburan. Itu orang stres. Bila sudah melihat kondisi seperti itu, nah ini perhatikan diri. Misalnya mulai hobi-hobi aneh, suka setiap hari waktu tertentu kemana misalnya harus bertamasya, kalau tidak bertamasya silakan Habib Firdaus lah. Alhamdulillah. Mulai. Nah, itu sudah mulai ada di jiwa itu mencari sesuatu yang sifatnya keadaan yang sudah bergeser daripada mencari nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak apa-apa kan? Hidup itu seperti itu kan, menghibur-hibur diri boleh, tapi berbahaya. Jangan sampai hiburan-hiburan itu menjadikan nanti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah itu bagaimana? Tadi memahami tentang keberadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anta sabit fa anta muhib. Silakan Habib Iqbal. Karena itu engkau perlu menetapkan dirimu. Jika engkau memang mencintai Allah dan Rasulnya, maka utamakanlah itu di dalam hidup dirimu. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, wabtagi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kampung akhiratmu. Di mana sih tempat kampung akhiratmu? Rumahmu di mana nanti di akhirat? Daral akhirah, rumah akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Oke lah, untuk urusan duniamu silahkan. Hanya sekedar wala tansa, jangan kamu lupakan saja. Mengingat Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah di dalam jiwa kita, di mana jiwa kita apabila dibuka hanya Allah dan Rasulnya yang ada, bukan berarti kita melupakan istri kita. Bukan berarti kita melupakan istri kita. Kalau pun habis itu tuh kalau tahu lagi dengan istri tidak, masih tetap ingat kita. Tetap sayang dengan istri, sayang kita kepada istri karena Allah. Ya kah? Memperbaiki rumah karena Allah. Memancing kan mungkin dah. Harus juga karena Allah. Berjalan kita bekerja kita karena Allah. Itu yang dimaksud lillahi ta'ala. Itulah yang meletakkan tawajuh ridho kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara itu paling mudah? Seperti yang dikatakan Syekh kemarin, pada bulan puasa. Pada bulan puasa sering kalau kita puasa kita tahan, ternyata kita ini pintar-pintar, hebat-hebat kita ini sudah. Waktu bulan puasa kita tidak buka. Ada es krim ditawari orang, kita tidak buka. Pak, kalau dikasih orang juga es krim pada siang hari, kita ambil aja es krim, kita simpan aja, kita bawa nanti untuk bukaan puasa. Itu berarti sudah ada tawajuh kita kepada Allah. Ya kah? Artinya kita ingat kepada Allah. Meskipun kita sedang berjalan mungkin di mana kepanasan, kehausan, kita masih ingat kepada Allah. Nah, itu hebatnya. Nah, kecuali bisa aja berdusta. Kayak paloi, datang ada tuan guru jauh-jauh, guru jar. Kalau keluar air mata, lah guru jar. Batal lah puasa. Ada batal aja bu gurunya, tidak batal puasa. Alhamdulillah aja paloi. Kenapa jadi keluar air mata? Habis makan bakso guru itu kepadasan. Nah, itu kacau itu ngarannya. Nah, disitulah kenapa para ulama itu mengatakan zikir nafsi itu ada, zikir diri itu ada. Karena bentang raqib, muraqabah, merasa diawasi Allah, sir timbul, muraqabah merasa diawasi Allah, sehingga orang bisa puasa terus menerus. Nah, bagaimana kalau bisa sehari-hari kita ini bagaikan kita puasa. Oke lah, tahanilah sedikit-sedikit selera-selera yang berlebih-lebih tadi tuh. Kepentingan-kepentingan berlebih-lebih. Daripada girah Allah datang kepada kita. Contoh girah.
Girah Allah tuh cemburu Allah pada orang mukmin. Contoh, girah Allah lah, usaha sudah bagus, usaha cari duit. Tapi dilihat Allah dengan usaha-usaha ini merubah pribadi kita, jadi pelit, jadi pemarah. Lalu girah Allah apa? Menyedikitkan usaha itu, mengurangi keuntungan-keuntungan usaha itu, supaya mau sadar. Akhirnya usaha tidak begitu maju lagi. Supaya ingat bahwa tujuan hidup bukan itu kan. Supaya ingat tujuan hidup itu kepada Allah. Di sana ada majelis talim, didatangi, diduduki. Nah, duduk di majelis talim kalau bisa ya cari yang mengajarkan, yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Jangan ada majelis talim, sekali duduk di sana misalnya yang diajarkan apa? Bahasa Banjar tuh menyambati orang apa tuh? Mengejek-ngejek orang. Duduk sedikit-sedikit haram, bid'ah, apalagi. Nah, yang semunyan yang begitu-begitu aja, jangan itu soal-soal begitu tuh urusan ulamanya di kitab-kitabnya sudah, ya lah guru lah. Sudah ada ulama tuh maulahkan, nah bikinkan ini haram apa. Nggak usah, yang dipentingkan utama itu adalah bagaimana kita dekat kepada Allah. Karena umur kita ini setahun, 2 tahun, 3 tahun udah terasa. Dan jangan yang muda jangan merasa apa lebih di kemudian meninggal dunia, jangan juga. Papa guru Epian sudah umur tua juga aja. Nyambat guru umur tua padahal belum tentu guru lah. Nah, belum tentu nang muda bisa aja. Pan, tok hidup sudah, jangan putus asa pipe bila tok hidup tak. Yang lebih lah. Nah, kesimpulan di sini karena itu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ini uhibbuka. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu ya Rasulullah." Faqala Rasulullah, "Fasta'id lil fakri jilbaban." Coba siapkan dirimu. Bisakah engkau berbahagia dengan kemiskinan kefakiranmu sebagai jilbaban, sebagai pelindungmu? Nah, jadi maksudnya apa? Kefakiran yang kita terima dalam hidup hari-hari ini, bisakah itu kita jadikan jilbab kita? Jilbab itu apa guru? Nah, penutup lah. Nah, penutup kita, menutupi kita daripada apa? Daripada keinginan-keinginan dunia yang terlalu luas ini, yang tidak mungkin kita bisa ikuti keinginan dunia ini. Ya lah. Coba lihat hari ini nah PCX timbul, setahun atau setengah tahun lagi nanti apalagi yang timbul. Yalah, belum habis kita memikirkan sepeda motor kita yang sepeda motor yang biasa tuh apa? Honda Beat mau mengganti ke PCX, sekarang ini keluar dah yang baru, yalah. Nah, itu jaka yang dipikirkan. Belum kita memperbaiki rumah kita, timbul lagi model baru. Dunia ini susah dikejar. Maka bagi orang yang sudah mampu pun kalau bisa tidak perlu mengikuti tren terlalu berlebihan. Meskipun dia punya uang banyak, mentang-mentang punya uang, apa Bib? Beli terus ya Bib. Beli terus, mobil sudah ada 3 buah sudah, mau beli lagi mobil Bib lah. Makanya yang paling mahal dicari. Habisannya terendam. Habisannya terendam ya Bib. Kena banjir juga kan ya Bib lah. Udah bisa mengangkat banjir. Nah, kemudian wajah rajulun, ada lagi seorang laki-laki ilan Nabi SAW faqala ini uhibullah aja wajalla. Ya Rasulullah, ulun nih, saya ini ya Rasulullah sangat cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ada lagi hadis yang lain, ittaqis lil bala'i jilbaban. Apa aja Rasulullah? Persiapkan dirimu bagaimana supaya bencana yang kamu terima, bala yang menurut kamu bala bencana, jilbaban sebagai penutup dirimu. Kayak apa penutup diri itu? Pelindung dirimu. Apa itu dijadikan jilbab? Kefakiran, bencana itu dijadikan jilbab. Tempat kita untuk belajar ma'rifatullah. Pelajari itu. Inilah. Ini kan perbuatan Allah nih. Yang mana namanya perbuatan? Yang di hadapan kamu itu perbuatan Allah.
Banjir, itu perbuatan Allah. Banjir tuh. Bukan berarti Allah mau obok-obok langit, nah diobok-obok Allah kayak itu tidak. Allah itu tidak begitu. Yalah. Tapi kudrah kekuasaan Allah menentukan takdirnya, diajali itu ditentukan bukan sekarang, bukan yang hari Kamis tadi, hari Jumat itu tidak. Sudah diajali ketika menetapkan kehidupan, sudah diatur Tuhan, ditentukan Allah. Ini Allah yang maha dahsyat yang menentukan ini. Maka kalau ingin melihat perbuatan Allah, af'al Allah yang di hadapan itu, bencana yang kita hadapi itu perbuatan Allah, mau terasa kan? Habis kalau tidak bencana tidak juga merasa fakir sudah dikasih Tuhan tidak juga merasa bencana lagi turunakan Tuhan, merasa enggak? Anda berhadapan dengan perbuatan Allah, merasa atau tidak? Belum merasa lagi, masukkan api neraka aja lagi, ini mau merasa, ya kan? Kan Allah ini kan tidak seperti kita manusia, maha bijaksana, halim, yang maha bijaksana, Allahul Halim, maha bijak, sedikit demi sedikit, ya lah. Coba kita sebelum dimatikannya dulu, ditumbuhkannya uban dulu kita ya lah, minum obat. Tapi manusia yang dicari apa? Minyak rambut supaya hilang uban, lupa lagi nyelon uban, ya lah. Gigi mulai paculan, ya lah. Nah, ada paham juga kalinya, kayak ini jar. Nah, tidak mengerti juga lah. Nah karena itu kita tidak bisa seperti itu. Nah pelajaran itu jangan sampai salah. Mahabbatullah wa Rasul, cinta Allah dan Rasul itu muqarrinat, bersamaan keadaannya. Ketika kita cinta Allah, maka di situ cinta Rasulullah. Ketika kita cinta Rasulullah, maka kita cinta kepada Allah. Subhanallah. Ini bagaimana menatanya? Bagaimana cara itu menata? Pada saat kita berada di kepakiran kita. Nah, orang fakir itu kan lebih banyak dari orang kaya. Kenapa yang dibicarakan sini kepakiran? Karena orang fakir itu lebih banyak dari orang kaya. Orang kaya nang duduk sini nah. Maaf aja, Pak. Rata-rata kaya kah, rata-rata fakir kah? Nah, rata-rata fakir kalau kita nih. Maka dijadikanlah fakir itu, karena fakir itulah akan terasa pada diri kita tentang af'al Allah, tentang perbuatan Allah. Oh ini perbuatan Allah, oh inilah firman Allah dengan kunah. Kalau pian membaca Al-Quran susah memahami kan? Sekarang kalau kepakiran itu firman Allah kepada pian, ayo silahkan mau berdialog jadi Tuhan dengan aku. Apa kabar? Wahai hambaku, silahkan berdialog denganku. Pada saat kita fakir atau muqarrinan lil bala, bagi sebuah bencana yang ada pada diri kita. Bencana itu macam-macam kan? Ada bencana kecil, terinjak paku, terinjak ular, mun terinjak duit pengbib keur apa bilah. Lain bala biblah. Lain bala. Nah, bagaimana itu? Bil wilaikai la yada'a laulam yakun kazalika. Wa kullul bala, tiap-tiap bala itu ada pelindungnya, ada kekuatan. Kaila yada'a, bagaimana engkau juga dengan bala itu masih juga tidak memanggil-manggil nama Allah, masih juga engkau tidak mengingat-ingat Allah, masih juga engkau memikirkan alternatif cara menyelesaikan bencana itu yang kamu sendiri tidak mampu bila bala itu sudah datang kepadamu. Tabrak orang, kendaraan, kaki, kata dokter harus diamputasi. Yuk, siapa yang kau menolak diamputasi aja dokter. Belamahan aja dokternya, ya lah. Anulah aja. Karena tidak bisa lagi, sudah habis jar tulang dalamnya. Jadi apa dok? Harus dipotong. Kenapa? Karena bapak juga ada penyakit ini, tidak bisa akan lagi, harus dipotong. Harus dipotong. Ya Allah. Sabar-sabar aja kalau dokternya mengatakan. Yang mendengarnya kayak pagi kira. Masya Allah. Hari ini kita bercengkrama dengan orang, tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Karena itu paja'ala sabit alal bala wal fakru tanbihan. Jadilah kepakiran, bencana itu yang datang kepada kita sebagai tanbih, peringatan kepada kita, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan saya Abdul Qadir Jalani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخذ عن شجوني دروس
Amin.